Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Anandra Ramansyah dengan NIM 2605012014041 akan menjelaskan tentang model hidrodinamika satu dimensi. Pertama, konsep teori. Hidrodinamika merupakan salah satu mata kuliah oceanografi yang merupakan lanjutan dari mekanika fluida. Hidrodinamika dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari gerak liquid atau gerak fluida cair, khususnya gerak air. Model hidrodinamika. Pertama, model yang dibangun dari adanya proses-proses yang mempengaruhi pergerakan massa air. Kedua, hukum konservasi massa atau kontinuitas dan hukum momentum. Ketiga, proses simulasi elevasi muka air laut dan arus yang dipengaruhi oleh beberapa parameter. Model hidrodinamika satu dimensi sederhana. Suatu pemodelan digunakan sebagai alat bantu analisis dan simulasi terhadap berbagai skenario kejadian seperti pencemaran dan lain-lain, sehingga dapat diambil langkah selanjutnya seperti penanganan yang tepat. Penerapannya dalam bidang oceanografi. Pertama, persamaan pembangun. Persamaan pembangun itu ada dua. Ada persamaan kontinuitas atau jumlah neto massa yang mengalir ke dalam sebuah permukaan terbatas sama dengan pertambahan massa di dalam permukaan itu. Yang kedua, ada persamaan gerak. Persamaan hidrodinamika satu dimensi. Yang pertama ada persamaan kontinuitas. Digambarkan dengan seperti yang bisa dilihat dalam tampilan. Yang kedua ada persamaan momentum. Nilai awal bisa dilihat. Penerapan dalam pemrograman Python. Untuk NIM ganjil dengan ketentuannya adalah sebagai berikut. Proses awalnya P5000, T1200, A 0,5, D15, DT2, TOO 300, DX sama dengan 100. Lalu dimodelkan seperti berikut. Berikut ini adalah grafik yang dihasilkan. Pertama, ada grafik perubahan kecepatan arus dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Untuk hasil dalam ruang tertentu, baik itu elevasi permukaan air dan kecepatan arus, keduanya berjalan stabil pada awalnya dengan elevasi dan kecepatan yang sama hingga waktu 150 sekon. Akan tetapi, setelah melewati waktu tersebut, terlihat grafik menjadi tidak stabil. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan yang berasal dari faktor eksternal. Gangguan tersebut ada beberapa yang tidak sesuai dengan syarat kestabilannya. Yang kedua, ada grafik perubahan elevasi permukaan air dalam grid tertentu di sepanjang waktu. Untuk hasil dalam ruang tertentu, baik itu elevasi permukaan air dan kecepatan arus, keduanya berjalan dengan stabil pada kecepatan dan elevasi yang sama hingga 150 sekon. Akan tetapi, setelah melewati waktu tersebut, grafik kemudian terlihat tidak stabil. Penyebabnya ialah gangguan yang berasal dari faktor eksternal, yang mana ada beberapa yang tidak sesuai dengan syarat kestabilannya. Tidak hanya itu, gangguan itu juga dapat berasal dari kecepatan arus dan gelombang atau dapat dipengaruhi oleh elevasi. Secara konteksnya, semuanya saling berhubungan. Yang ketiga, ada grafik perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Untuk grafik perubahan kecepatan arus dalam waktu tertentu di sepanjang grid berjalan stabil dengan elevasi yang sama, di mana dapat dikatakan bahwa nilai elevasi dan ruang yang dimasukkan ke dalam persamaan memenuhi syarat batas dan syarat stabil dari persamaan hidrodinamika. Namun, pada bagian akhir tidak stabil karena nilai batas yang digunakan, di mana nilai batas ini terlalu dekat dengan perhitungan yang dibutuhkan sehingga bentuk grafiknya menjadi berantakan. Yang terakhir, ada grafik perubahan elevasi permukaan air dalam waktu tertentu di sepanjang grid. Untuk grafik perubahan elevasi permukaan air juga berjalan stabil dengan elevasi yang sama, di mana dapat dikatakan bahwa nilai elevasi dan ruang yang dimasukkan ke dalam persamaan memenuhi syarat batas dan syarat stabil dari persamaan hidrodinamika. Namun, pada bagian akhir tidak stabil karena nilai batas yang digunakan, di mana nilai batas ini terlalu dekat dengan perhitungan yang dibutuhkan sehingga bentuk grafiknya menjadi berantakan. Terima kasih. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu.
Hadis riwayat Ahmad.